Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 2 yang kali ini akan membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan di dalam organisasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu M. Rizky Fananda. Dan rekan-rekan saya, Carmelo Tampu Bolon, Cindy Wulandari, Dini Fitriani, Putri Ayu Maisarah, dan Tasya Salsabila Brutu. Pembahasan yang pertama adalah pengertian kepemimpinan. Menurut ahli, yaitu Agus Dharma, pola tingkah laku yang menunjukkan seseorang pada saat ia mencoba mempengaruhi orang lain adalah kepemimpinan. Yang kedua, pola perilaku pada saat seseorang mempengaruhi orang lain dan mereka menerimanya. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin pada para pengikutnya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, memotivasi orang lain. Maksudnya di sini, mampu membantu orang lain untuk mempertahankan, termotivasi, dan meningkatkan motivasi mereka dalam diri mereka sendiri. Yang kedua, sarana mencapai tujuan. Maksudnya di sini, dengan melihat apakah tujuan tercapai atau tidak, dan bagaimana tujuan itu tercapai, kita dapat mengenali semangat membimbing seseorang. Sekarang kita akan belajar tentang gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi dibagi menjadi 8. Yang pertama ada gaya kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis merupakan suatu gaya di mana tugas atau sebuah tujuan yang ingin dicapai dan adanya sebuah peluang untuk berkembang dari tugas yang telah ditetapkan. Manajer seperti ini akan berusaha memberikan kompensasi dan memastikan kondisi kerja tetap kondusif dan stabil untuk semuanya. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini merupakan suatu kebalikan dari kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya ini ialah seorang pemimpin yang begitu absolut. Gaya dalam kepemimpinannya tercermin dalam bagaimana seorang pemimpin membuat sebuah keputusan tanpa memikirkan orang-orang yang dipengaruhi oleh pilihannya. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin dengan gaya transformasi selalu berusaha untuk bagaimana mengubah timnya menjadi lebih baik lagi. Perubahan ini dapat berubah sebuah keterampilan tambahan dan kemampuan untuk melakukan lebih banyak pekerjaan yang lebih cepat. Pertama, tim yang dipandu menerima pesanan pertama dengan beban kerja yang standar dan tenggat waktu yang panjang untuk pekerjaan tersebut. Jika merasa bahwa tim dapat mulai mengerjakan target, seorang pemimpin tersebut mulai menetapkan waktu yang lebih cepat lagi. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan birokrasi. Satu kata untuk jenis kepemimpinan ini yaitu aturan. Dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan sekelompok orang, direktur ini akan mengacu terhadap SOP dan ketentuan yang masih berlaku. Jenis kepemimpinan ini tidak akan menyukai perubahan dan solusi sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Pendekatan para pemimpin birokrasi pada umumnya bersifat konservatif dan sangat berhati-hati dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kelima, ada gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan yang demokratis merupakan seorang pemimpin yang dapat memperhitungkan dalam masukan-masukan dari orang-orang yang telah dipimpinnya sebelum membuat suatu keputusan.
mengekspresikan suatu pendapat, yakni dengan cara yang bebas. Dengan masukan, para pemimpin dapat mengidentifikasi sebuah masalah dari sudut yang berbeda, dapat mengidentifikasi masalah, dan dapat menyelesaikan masalah yang real atau nyata. Yang keenam, ada gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin dengan gaya ini secara alami dapat menggeser periode atau tim mereka untuk mencapai suatu tujuan. Karisma seseorang pada umumnya muncul dari suatu lingkungan di mana ia tumbuh dan nilai-nilai sosial yang dianggapnya penting. Para pemimpin karismatik secara praktis dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Sulit untuk mengubah seorang pemimpin dari gaya yang berbeda menjadi pemimpin yang karismatik. Yang ketujuh, ada gaya kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya dalam kepemimpinan di mana terdapat seorang pemimpin, yakni memberikan wewenang terhadap tim yang telah dipimpinnya dalam memenuhi tanggung jawab dan tugasnya. Cara memimpin yakni biasanya akan ditunjukkan oleh perusahaan pemula yang masih berkembang dan membangun budaya kerja yang sejalan dengan visi dan misi yang akan dibangun. Dan yang terakhir, ada kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional akan dihargai jika tim yang dipimpinnya berhasil bekerja dengan memuaskan dan sejalan dengan tujuan dan arahan darinya. Seseorang pemimpin dapat mempunyai sebuah karakter dalam kepemimpinan, biasanya mempunyai suatu visi dan misi yang jelas, dapat memengaruhi orang lain dalam pekerjaan, tujuan sebagai mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. 1. Kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalaman. 2. Harapan dan perilaku atasan. 3. Karakteristik dan perilaku bawahan. 4. Kebutuhan tugas. 5. Iklim dan kebijakan organisasi. 6. Harapan dan perilaku rekan kerja. Bagian kelima, contoh kasus gaya kepemimpinan dalam organisasi. Contoh kasusnya pada gaya kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa. Di sana tidak hanya menganut satu gaya kepemimpinan saja, tapi menganut 3 macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan karismatik, kemudian gaya kepemimpinan transaksional, dan yang terakhir gaya kepemimpinan transformasional. Tetapi dari 3 macam gaya kepemimpinan ini, ada satu gaya kepemimpinan yang paling menonjol, yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Di PT Wijaya Makmur Sentosa belum melakukan gaya kepemimpinan visioner. Hal ini dapat dilihat dari pemimpin belum memberikan apresiasi kepada karyawan dalam bentuk insentif atau hadiah lainnya. Dengan adanya imbalan atau hadiah tersebut, karyawan menjadi lebih termotivasi dan loyal dalam pekerjaannya. Pemimpin selalu menunjukkan cara kerja yang efisien kepada karyawan, dan dari pekerjaan itu, baik karyawan dan pemimpin sama-sama diuntungkan. Pemimpin juga selalu mengingatkan karyawan agar selalu berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan, karena dengan adanya kesalahan, maka otomatis akan berpengaruh terhadap prestasi karyawan itu sendiri. Pemimpin memang menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian kesimpulan, gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Seorang pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi, dan mengkoordinasikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian video pembelajaran tentang gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Sekian dan terima kasih.